Selamat datang di channel video pembelajaran daring. Channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Sekarang, teman-teman ada di playlist pembelajaran manajemen strategi. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang lingkungan eksternal perusahaan. Di sini kita akan belajar bersama tentang kebutuhan yang terlibat dalam memformulasikan strategi yang dapat mengoptimalkan peluang pasar suatu perusahaan. Di dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, perusahaan akan berhadapan dengan segala sesuatu yang datangnya dari luar yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Tampilan berikut memperlihatkan keterkaitan antara perusahaan dengan lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasinya. Secara bersama-sama, faktor ini membentuk dasar dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu perusahaan di dalam lingkungan kompetitifnya. Perlu diingat bahwa semakin dekat suatu lingkungan dengan perusahaan, maka akan semakin mempengaruhinya secara langsung. Dari tampilan, kita bisa melihat bahwa lingkungan operasi merupakan lingkungan yang terdekat dengan perusahaan dan mempengaruhi pada aktivitas operasionalnya sehari-hari. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan atau opportunities dan ancaman atau threats yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan jauh. Lingkungan jauh terdiri atas faktor ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan ekologi yang berasal dari luar dan biasanya tidak terkait dengan situasi suatu perusahaan. Dilansir dari halaman websitenya Crown Cork and Seal Corporation, merupakan sebuah perusahaan Amerika yang membuat kaleng minuman dan makanan dari logam, wadah aerosol logam, penutup logam, dan kemasan khusus. Pada tahun 2020, Crown mempekerjakan 33.000 orang di 192 pabrik di 39 negara. Mereka mengklaim memproduksi 1 dari setiap 5 kaleng minuman yang digunakan di dunia dan 1 dari setiap 3 kaleng makanan yang digunakan di Amerika Utara dan Eropa. Namun, pada tahun 2003, depresi perekonomian sangat memukul perusahaan ini karena mereka memiliki utang sejumlah 2 miliar US dollar yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan adalah tidak mungkin mencari dana untuk melunasi utang tersebut. Penurunan pasar telah menyebabkan harga sahamnya menjadi terlalu rendah, sehingga tidak dapat digunakan untuk menghasilkan kas seperti yang biasa dilakukan dalam kondisi normal. Oleh karena itu, manajer Crown Cork memilih untuk menerbitkan obligasi guna menandai kembali utangnya. Dengan pasar yang melemah, investor mengambil keuntungan dari obligasi semacam itu karena mereka dapat dengan aman memperoleh tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham. Tidak hanya investor saja yang beruntung, tetapi juga Crown Cork dan perusahaan lainnya melihat peluang untuk memperoleh pinjaman obligasi dengan suku bunga rendah. Selain itu, dengan menerbitkan obligasi, perusahaan tersebut dapat mengatur kembali neracanya. Selanjutnya ada faktor sosial yang meliputi kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup masyarakat dalam lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari kondisi budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnis. Sebagai contoh, pada tahun 2004 ada sebuah film dokumenter berjudul Surprise Me yang diproduksi oleh Morgan Spurlock. Di dalam film ini, dia membuat challenge dengan mengganti semua menu sarapan, makan siang dan makan malamnya dengan semua menu yang ada di McDonald's. Di akhir eksperimennya, berat badan Morgan bertambah 11 kilo. Film dokumenter ini mengingatkan pada bahayanya mengkonsumsi makanan siap saji. Selanjutnya, para pakar kesehatan menyalahkan industri makanan siap saji atas meningkatnya obesitas dengan mengklaim bahwa perusahaan seperti McDonald's telah menciptakan lingkungan yang mendorong makan secara berlebihan dan kurangnya aktivitas fisik. Manajemen McDonald's menanggapi hal ini secara agresif dan berhasil. Pada pembuat strategi perusahaan dengan segera menjadikan McDonald's Corporation sebagai pencipta pilihan makanan sehat. Pada tahun 2005, jaringan restoran siap saji terbesar di dunia ini meluncurkan kampanye gaya hidup sehat seperti memasukkan buah dan susu dalam paket Happy Meals.
melakukan program aktivitas di sekolah, dan menjalin kerjasama baru dengan Komite Olimpiade Internasional. Pada saat pengumuman dari kampanye tersebut, McDonald's menikmati tingkat pertumbuhan toko yang sama selama 25 tahun dengan peningkatan penjualan global selama 2 tahun berturut-turut yang berasal dari pilihan menu baru yang sehat, jam buka yang lebih panjang, dan layanan pelanggan yang lebih baik seperti pilihan untuk membayar secara non-tunai. Faktor selanjutnya adalah faktor politik yang memiliki pengaruh besar bagi investor asing memberanikan perusahaannya untuk menanamkan modal di Indonesia. Karena dengan adanya kondisi politik yang stabil, menandakan adanya keamanan negara yang kondusif. Investor asing akan memiliki anggapan bahwa risiko kegagalan membangun bisnis juga akan lebih rendah sebanding dengan kondisi kestabilan politik. Oleh karena itu, terdapat hubungan keterkaitan antara pelaku politik dan pelaku bisnis atau sebaliknya. Selain itu, terobosan teknologi dapat menimbulkan dampak yang dramatis dan seketika terhadap lingkungan suatu perusahaan. Terobosan ini dapat menciptakan pasar dan produk baru yang canggih. Contoh dari terobosan produk yang inovatif adalah Gojek, Tokopedia, dan TikTok Shop. Namun sayangnya, pada bulan Oktober tahun 2023, TikTok Shop resmi ditutup oleh pemerintah karena dianggap telah mengganggu stabilitas UMKM yang ada di Indonesia. Faktor terakhir adalah faktor ekologi. Polusi merupakan ancaman terhadap ekologi yang mendukung kehidupan manusia yang terutama disebabkan oleh aktivitas manusia di dalam komunitas industri. Inti dari formulasi strategi adalah untuk mengatasi persaingan. Akan tetapi, persaingan dalam suatu industri berakar dari perekonomian yang mendasarinya dan terdapat kekuatan kompetitif yang melampaui para pihak yang saling bersaing dalam suatu industri. Ada 5 kekuatan dasar yang menentukan potensi laba akhir dalam suatu industri. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru. Pendatang baru di dalam suatu industri akan membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut pangsa pasar, dan seringkali sumber daya yang substansial. Tingkat keseriusan dari ancaman pendatang baru bergantung pada hambatan yang ada dan reaksi penting saat ini yang dapat diantisipasi oleh pendatang baru. Setidaknya, pendatang baru jika ingin sustain di dalam industri harus memiliki skala ekonomi, membuat diferensiasi produk, memiliki modal yang cukup untuk bersaing, dan memiliki akses terhadap saluran distribusi. Yang kedua adalah kekuatan pemasok. Pemasok atau supplier dapat berkuasa jika yang pertama didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang lebih terkonsentrasi. Contoh, harga jagung dan cabai mahal setelah terjadi bencana alam. Kedua, produknya unik atau paling tidak terdiferensiasi. Contoh, bunga mawar yang harum dapat diekstrak menjadi parfum. 3. Pemasok tidak perlu bersaing dengan produk lain untuk menjual ke industri tersebut. Contoh, industri kaleng dengan industri baja tidak perlu bersaing satu sama lain. Yang terakhir, pemasok berhenti memberikan input dan menjadi pesaing langsungnya. Selanjutnya, yang ketiga ada kekuatan pembeli. Pembeli di sini adalah perusahaan yang membeli barang setengah jadi ataupun membeli barang mentah. Pembeli dapat memiliki posisi yang kuat bila yang pertama, membeli dalam volume besar. Yang kedua, produk mentah bersifat standar dan mudah ditemui di pasar. Ketiga, pembeli hanya memperoleh laba kecil sehingga memiliki insentif yang tinggi untuk menurunkan biaya pembeliannya. Keempat, pembeli merupakan ancaman kuat karena dapat melakukan integrasi ke hulu untuk membuat produk industri tersebut. Contoh, industri otomotif. Selanjutnya adalah barang substitusi yang merupakan produk pengganti dengan nilai kegunaan yang sama dari produksi perusahaan sebelumnya. Mayoritas bisnis umumnya menyisipkan pengadaan materi berikut dalam perencanaan pemasaran guna mengoptimalkan penjualan. Pengertian barang substitusi juga bisa dipahami sebagai pilihan atau solusi ketika perusahaan kehabisan stok produk jual tertentu saat permintaan pasar sedang melonjak tinggi. Tentu saja keputusan untuk melakukan transaksi atas materi berikut diberikan pada konsumen. Pada kenyataannya, barang substitusi adalah produk yang dibuat dengan tujuan, kualitas, serta fungsi sama layaknya produksi perusahaan lainnya. Hanya saja mungkin terdapat perbedaan pada model dan beberapa fiturnya. Contoh produksi substitusi adalah yang pertama, beras dengan jagung atau singkong. Yang kedua, bahan bakar minyak atau BBM Pertalite dengan Pertamax. Kemudian buku cetak dengan buku digital. Kemudian nasi dengan mie instan. Kursi dengan tikar, dan yang terakhir mungkin laptop dengan komputer.
Lingkungan operasi yang juga disebut lingkungan persaingan atau lingkungan tugas adalah faktor dalam situasi persaingan yang mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan dan atau memasarkan produk dan jasanya secara menguntungkan. Menurut Pierce dan Robinson, beberapa faktor tersebut antara lain posisi bersaing perusahaan, reputasi perusahaan di mata pemasok, reputasi perusahaan di mata kreditor, kemampuan merekrut karyawan yang handal dan kemampuan riset dan pengembangan. Lingkungan operasi juga merupakan lapisan luar yang paling dekat dengan organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan ini adalah sektor yang melakukan transaksi harian dengan organisasi dan punya pengaruh langsung pada kinerja dan operasi sehari-hari perusahaan. Termasuk ke dalam lingkungan ini adalah kompetitor, supplier, pelanggan atau customer, dan pasar tenaga kerja. Sekian pembelajaran kita hari ini. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah itu, teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.